فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang hadis yang pertama berkaitan tentang hak seorang muslim atas muslim lainnya. Nabi SAW bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka pada malam hari ini kita akan membahas hak yang terakhir, yaitu wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya atau ikutilah jenazahnya. Maka di antara hak muslim atas muslim yang lainnya yaitu mengantarkan atau mengiringi jenazahnya ke kuburannya. Apakah orang yang kita iringi ini, kita antarkan ini, orang yang kita kenal saja atau orang yang tidak kenal juga? Maka para ulama menjelaskan, selama dia adalah saudara sesama muslim, maka ia berhak untuk kita antarkan jenazahnya, ya. Baik kita kenal dengan dia ataupun tidak.
entah dia kerabat kita ataupun tidak, ya. Dan pahala mengantarkan jenazah itu sangat besar, sebagaimana yang sering kita dengar. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ia menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Qila, lantas ada yang bertanya, wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mislul jabalainil azimaini, yang semisal 2 gunung yang sangat besar. Hadis riwayat Abi At-Tahir. Dan yang lain menambahkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, wa kana Ibnu Umar yusalli 'alaiha thumma yansarif. Jadi Ibnu Syihab berkata, Salim bin Abdullah bin Umar berkata, dahulu Abdullah bin Umar biasa menyalati jenazah kemudian langsung pergi atau langsung pulang. Falamma balaghahu hadisu Abi Hurairah, ketika sampai kepadanya hadis Abu Hurairah ini tentang pahala 2 qirat yang akan didapatkan bagi mereka yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, ya, maka kata beliau, laqad dhayya'na qararita katsirah, sungguh kita telah menyia-nyiakan banyak qirat. Muttafaqun alaih. Nah, jadi Ibnu Umar dalam hal ini, ya, merasa rugi karena selama ini dia melewatkan banyak sekali pahala, ya, berupa qirat-qirat yang banyak, karena beliau hanya sebatas mensolati saja dan tidak ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Dan hendaklah seorang muslim itu memiliki perasaan seperti ini, merasa sangat rugi ketika melewatkan banyak fadilah atau keutamaan. Betapa banyak di antara kita, ya, yang melewatkan pahala qobliyah subuh misalnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka seorang muslim tentunya sangat bersemangat, ya, untuk bisa mendapatkan fadilah ini. Dan dia akan sangat merasa rugi ketika terlewatkan, ya. Jangan seperti kondisi beberapa orang atau sebagian orang yang mana dia terlewatkan berbagai macam fadilah dan dia bersikap biasa-biasa saja. Berbeda kalau misalnya dia terlewatkan berbagai hal perihal dunia, ya, yang mungkin keuntungan misalnya 1.000-2.000 dia merasa rugi, gitu kan. Sementara ini kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya, dan dia merasa biasa-biasa saja. Maka ini kembali kepada kekuatan iman yang ada pada diri seseorang, ya. Karena begini, ya, masalah dunia itu terlihat, langsung bisa dipercaya, ya. Sementara perkara akhirat, perkara pahala janji dari Allah dan Rasulnya, itu dia tidak ada yang langsung melihatnya di dunia, ya, dan dia akan melihatnya nanti di akhirat. Tapi itu loh, karena nggak kelihatan, ya, maka itu tergantung kekuatan iman yang ada pada hatinya. Baik. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat." Barang siapa yang menyelati jenazah dan tidak mengiringinya ke pemakaman, maka baginya pahala 1 qirat saja. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Apabila dia ikut mengiringinya ya, sampai ke kuburannya, maka baginya pahala 2 qirat. Lantas ada yang bertanya, ya, wa mal qiratan? Apa itu 2 qirat? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, asgharuhuma mislu Uhudin. Yang paling kecil dari keduanya itu semisal gunung Uhud. Ya, itu di antara 2 qirat yang paling kecil itu seperti gunung Uhud. Ya. Belum lagi yang besarnya. Baik. Dan kalau kita lihat gunung Uhud itu panjangnya berapa, Pak? Gunung Uhud disebutkan sampai 7 km. Itu gunung Uhud panjangnya. Lebarnya itu antara 2 sampai 3 km. Kemudian tingginya ya kurang lebih 1000 sekian meter. Beratnya, mungkin pernah menimbang atau ada orang yang menimbang gunung Uhud ya, berapa ton ya, miliaran, mungkin ya miliaran ton. Baik, dan itu yang akan didapatkan bagi mereka pertama yang menyolatkan dan juga mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Ya. Maka ini adalah fadilah yang sangat besar yang sayang sekali kalau dilewatkan. Jangan sampai seseorang hanya ikut mensolatkan jenazah apabila ada duit kifayahnya misalnya. Kalau tidak ada, ya udah nggak usah. Maka ini adalah kerugian. Maka ketika kita mendengar ada orang meninggal dunia, maka langsung ikut serta dalam baik mensolatkan, bahkan kalau bisa langsung mengiringinya ke kuburan. Karena itu akan menghasilkan banyak qirat tadi. Yang mana Abdullah bin Umar merasa sayang, merasa rugi ketika tidak mendapatkan qararib tersebut. Baik. Dan ketika membahas hadis ini, Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang namanya mengiringi jenazah itu ada 2 tingkatan. Ya, mengiringinya sampai disolatkan saja dan mengiringinya ya sampai selesai dimakamkan. Dan itu kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu ketika kami berada di Madinah, apabila ada salah seorang dari kami menghadapi kematian, yakni sakaratul maut maksudnya, maka kami pun langsung memberitahukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum meninggal, ya sudah diberitahukan kepada Nabi. Maka beliau pun langsung mendatanginya seraya memohonkan ampunan baginya. Ya, mungkin juga sambil mentalkinnya. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka Nabi dan orang-orang yang bersama beliau ya turut mengiringi jenazah orang tersebut sampai ia dimakamkan. Jadi mulai sakaratul maut, ya, kemudian sampai nanti disolatkan, sampai akhirnya dikuburkan. Itu Nabi ikut terus. Ini yang pertama. Maka para sahabat pun berpikir, ya, bisa jadi hal ini bisa merepotkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena waktu Nabi itu sangat berharga. Akhirnya mereka mengatakan, ya, andai kita memberitahu Nabi tentang seseorang kecuali tidaklah memberitahukan Nabi tentang seseorang kecuali dia sudah meninggal dunia saja. Ya. Artinya kalau meninggal baru kita kasih tahu Nabi. Ya, yang mana itu mungkin tidak memberatkan beliau. Akhirnya betul para sahabat tidaklah memberitahukan seseorang kepada Nabi kecuali dia sudah meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, Nabi langsung datang, ya, dan kemudian
mensolatkan, terus menguburkan. Dan ternyata para sahabat kembali berpikir, wah ini mungkin masih memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya para sahabat ya hanya memberitahukan Nabi SAW ketika jenazah itu sudah siap untuk disolatkan. Ya, ketika sudah siap disolatkan baru dikabarkan kepada Nabi SAW dan Nabi pun mensolatkannya. Dan disebutkan setelah itu Nabi pun tidak mengikutinya sampai ke kuburannya. Ya, ini cuma upaya dari para sahabat untuk meringankan beban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti Nabi akhirnya sama sekali tidak mengikuti jenazah setelah itu, enggak. Ya, karena disebutkan ada beberapa sahabat tertentu yang mana Nabi SAW tetap mengiringinya sampai ke kuburannya. Ya, dan para sahabat kan banyak. Ya, dan tidak mungkin Nabi SAW senantiasa mengiringi jenazah tersebut sampai ke kuburannya. Baik. Tapi yang jelas di sini Nabi SAW ya melakukan semuanya. Terkadang cuma sampai sholat, terkadang sampai ke kuburannya. Dan tentunya ya yang lebih afdal itu adalah tingkatan yang mana kita mensolatkan sekaligus mengiringi jenazah tersebut. Baik. Kalau ternyata jenazahnya itu lebih dari satu, baik, kan kita katakan tadi mensolatkan jenazah itu akan mendapatkan satu qirat. Bagaimana kalau yang disolatkan itu sekaligus banyak misalnya? Ya, misalnya ada 3 langsung disolatkan. Ya, untuk jenazah yang berbilang seperti ini boleh disolatkan satu persatu, boleh juga langsung 3 disusun, dan ini yang lebih meringankan disusun langsung 3. Baik, nah ketika disusun seperti tadi 3, sholatnya sekali, apakah dia akan mendapatkan 1 qirat saja ataukah 3 qirat sesuai dengan jumlah jenazah? Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya demikian, maka beliau menjawab, kita berharap ia mendapatkan beberapa qirat sesuai dengan jumlah jenazah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shalla ala janazah falahu qirat. Barang siapa yang mensolati 1 jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Mafhum dari hadis ini, kalau jenazahnya banyak maka qiratnya juga banyak. Ya. Makanya kalau pian yang mungkin pernah berumrah, ya baik itu di Madinah ataupun di Mekah, akan mendapati terkadang satu sholat jenazah itu ada beberapa jenazah, tidak cuma 1. Ya makanya biasanya kan muadzin itu mengatakan sallu alal mayyit, 1 berarti. Sallu alal amwat, ya salat kepada para mayyit, berarti banyak mayyitnya. Itu menpian paham ya. Enggak ada paham ya sama aja. Baik. Cuman berharap tadi ya setiap jumlah dari mayit itu kita mendapatkan 1 qirat. Baik. Kemudian nah, dari tadi kita berbicara tentang jenazahnya adalah seorang muslim. Bagaimana kalau jenazahnya tersebut ternyata non muslim? Ya, baik itu Nasrani misalnya meninggal, apakah kita juga dianjurkan atau dibolehkan untuk mengiringi jenazahnya? Baik, kalau hadis kita berbicara tentang hak muslim atas muslim lainnya, ya. Maka bagaimana kalau jenazah tersebut non muslim, apakah juga diperintahkan? Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh, bahkan disebut haram, ya. Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 84, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun." Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Mereka di sini adalah orang-orang munafik.
dan orang-orang munafik adalah orang kafir. Ya, maka jangan pernah engkau menyolati mereka, ya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik tersebut adalah kaum kerabat mereka, setelah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Maka para ulama melihat dua ayat ini, ya, diantaranya Al-Imam An-Nawawi, pertama beliau mengatakan para ulama sepakat atas haramnya mensolati orang kafir. Jadi kalau masalah mensolati orang kafir itu ijma ulama haram. Baik. Nah, pihak atau pendapat yang mengatakan haramnya mengikuti jenazah orang kafir berdalil bahwasanya perbuatan tersebut menyerupai mensolati jenazah. Mengikuti jenazah itu mirip dengan mensolati jenazah. Ya. Sementara mensolati jenazah itu sudah haram berdasarkan ijma. Maka yang mirip dengan mensolati jenazah pun haram. Kemiripannya dari segi apa? Dikatakan oleh Lil-Bahuti Al-Hambali, ya, beliau mengatakan hanyalah seorang muslim dilarang mengikuti jenazah orang kafir karena di dalamnya terkandung bentuk pengagungan terhadapnya, pensucian terhadapnya, dan itu menyerupai salat jenazah atasnya. Ya, kan mensolati itu ada bentuk penghormatan terhadap jenazah tersebut, ada bentuk penyucian terhadap jenazah tersebut, ya. Maka mengikuti jenazah itu sama saja seperti mensolatkan jenazah dari segi menghormati penghormatan terhadap jenazah tersebut, dan ini tidak berhak didapatkan oleh orang-orang kafir. Baik. Begitu juga, ya, dikatakan dan telah diketahui bahwa mengantar jenazah, ya, merupakan bentuk penghormatan baginya, ikram, penghormatan baginya. Sedangkan orang kafir itu bukan ahli atau bukan orang yang tidak berhak untuk dihormati. Begitu juga Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, tasyi'ul janazah min ikramil mayyit wal kafir laisa ahlan lil ikram bal yuhan. Mengantar jenazah termasuk bentuk penghormatan kepada mayyit, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang berhak untuk dihormati, bahkan melainkan dihinakan. Itu yang lebih berhak bagi mereka. Baik, maka inilah diantara alasan mereka yang menyatakan bahwasanya tidak boleh mengiringi jenazah orang kafir. Baik. Bahkan kalaupun itu adalah kerabat mereka, ya, Islam meskipun menyeru untuk menyambung tali silaturahim, ya kan, Islam itu sangat menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali silaturahim kepada kerabat. Baik. Namun Islam telah memutus hubungan wala atau loyalitas, ya, antara seorang mukmin dengan kafir. Maka segala bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori wala itu dilarang. Nah, sedangkan perbuatan yang termasuk kategori kebajikan itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau loyalitas wala, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, maka kata mereka mengikuti jenazah itu, ya, mirip dengan atau masuk ke dalam kategori wala kepada mereka, dan itu dilarang. Baik.
Begitu juga Imam Malik mengatakan, seorang muslim tidak boleh memandikan ayahnya jika ayahnya tersebut mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh pula mengiringi jenazahnya dan tidak boleh memasukkannya ke dalam liang kubur kecuali jika dikhawatirkan jenazah tersebut akan terlantar, ya, maka ia boleh menguburkannya. Nah, itu saja yang dibolehkan, menguburkan ketika tidak dia menguburkannya. Ya, karena bagaimanapun ketika ada jasad, ya ada mayit, dibiarkan saja tidak dikubur maka akan mengganggu, ya, dari baunya dan seterusnya. Maka ketika tidak ada orang kafir yang menguburkannya, maka kewajiban bagi muslim untuk menguburkannya. Bisa jadi misalnya ada orang kafir yang mati di tengah-tengah kaum muslimin, ya, tidak ada orang kafir yang lain yang menguburkannya, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menguburkannya. Baik, makanya Nabi SAW ketika perang Badar gitu ya, kan banyak di antara tokoh-tokoh Quraisy yang tewas. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Sudah dibuang itu jenazah-jenazah orang kafir di mana? Di sumur. Ya, karena kalau dibiarkan akan mengganggu, mengeluarkan bau busuk dan seterusnya. Nah, itulah yang dibawakan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hadis Ali bin Abi Thalib yang disuruh untuk menguburkan jenazah ayahnya Abu Thalib. Ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ayahnya meninggal, ya, bahkan dia mengatakan asy-syaikh ad-dhal qad mat, wahai Rasulullah, pamanmu orang tua yang sesat telah tewas, telah mati. Padahal ayahnya sendiri, dia nggak mau bilang ayahnya. Baik, tapi apa kata Nabi SAW? Idhab fawarih, pergilah wahai Ali dan kuburkan ayahmu. Ya. Nah, jadi disebutkan kenapa Nabi SAW menyuruh Ali untuk menguburkan jenazah ayahnya, karena disebutkan tidak ada orang kafir yang menguburkan ayahnya. Wallahu a'lam. Intinya, ini pendapat pertama menyatakan dilarang bagi seorang muslim untuk mengiringi jenazah orang kafir, ya. Begitu juga menguburkannya, kecuali memang tidak ada lagi yang menguburkannya. Pendapat kedua mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh apabila ada maslahatnya, kan, ya. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah kerabatnya. Hanya saja, ya, pendapat kedua ini tentunya mensyaratkan, pertama tadi ada maslahat dan mungkin ada madarat kalau dia tidak ikut mengiringi jenazahnya. Dan ini bisa terjadi ketika misalnya seorang anak dia mu'allaf masuk Islam, ayahnya meninggal. Ya, ketika dia tidak ikut, ya, bisa bermudarat bagi dia misalnya. Nah, maka pendapat kedua menyatakan boleh dalam kondisi seperti ini. Tapi tetap disyaratkan ketika mengiringi tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ya, seperti ikut ritual-ritual mereka jadinya. Ya, kali aja misalnya ketika mengiringi jenazah dia bawa apa? Dupanya kah misalnya, kan? Atau disertai dengan tangisan dan seterusnya, maka ini dilarang. Baik, ini sepakat dilarang. Intinya di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, walaupun yang lebih hati-hati, ya, selama memang tidak ada mudarat, lebih baik tidak usah mengikuti jenazah orang kafir. Ya, kalaupun ada yang mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, maka setidaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Baik. Kemudian kita akan fokus pada mengusung dan mengantar jenazah. Apa hukumnya mengusung atau mengantar jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila itu telah dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat,
maka gugur kewajiban tersebut atas orang yang lainnya. Baik. Nah, disebutkan umirna bittiba'il janais, kami diperintahkan untuk mengantarkan jenazah. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, kami semua diperintahkan untuk mengantarkan jenazah, dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Begitu juga Nabi SAW bersabda, udul marid watba'ul janais tadzakkaruna al-akhirah, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazahnya, niscaya dengannya akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka ini juga ada perintah dari Nabi SAW dan hukum asalnya adalah wajib. Nah, hanya saja wajib di sini adalah wajib kifayah, bukan fardu ain. Nah, lantas apa saja rambu-rambu, aturan-aturan ketika mengiringi jenazah? Ingat, kita membahas ketika kita mengiringi jenazah, bukan mengusung jenazah. Nanti mengusung jenazah ada pembahasannya. Pertama, apakah boleh kaum wanita ikut serta mengiringi jenazah? Apakah boleh bagi wanita untuk ikut serta mengiringi jenazah? Memang dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh bagi wanita ikut mengiringi jenazah. Apa dalilnya? Yaitu dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janais wa lam yu'zam 'alaina, muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, kami dilarang, yakni para wanita, kami dilarang untuk mengiringi jenazah, namun tidak dijadikan azam, artinya larangan yang ditekankan, bukan. Dilarang tapi tidak ditekankan larangan tersebut. Maka ini ya dipahami oleh sebagian ulama bahwasanya larangan di sini makruh saja, bukan haram. Ya. Karena makruh itu dilarang juga, ya, walaupun tidak sampai pada derajat haram. Baik, ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, haram bagi wanita untuk ikut mengiringi jenazah. Dan wallahu a'lam lebih condong kepada pendapat ini yang menyatakan haram bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Ya. Kenapa? Pertama, tadi hukum asal larangan itu adalah haram. Ya, hukum larangan asalnya adalah haram. Kemudian juga ada beberapa perkara ya yang menyebabkan lebih condong kepada keharaman, karena keluarnya para perempuan itu dapat menyebabkan fitnah, ya, bisa gelisah, panik, sedih, ya, karena terkadang para perempuan itu tidak bisa mengontrol perasaan mereka, ya, maka bisa jadi mereka akan meratap, ya, apalagi mereka menyaksikan bagaimana jenazah tersebut dibawa, dikuburkan, ya. Pernah kita ikut ya mengiringi jenazah dan dikuburkan, yang waktu itu dihadiri oleh sebagian wanita, gitu ya. Dan kebetulan kuburannya itu penuh air, ya. Padahal sudah berusaha dikeluarkan, tapi ya namanya sumber ya itu terus keluar. Sementara jenazahnya itu kan pakai tabala ya, yang kayu kan, dan itu mengapung di air. Akhirnya apa? Ketika jenazah tersebut diturunkan sama tabala-tabalanya, terpaksa harus diinjak kalau di atas itu kan, tenggelamkan. Nah, ketika melihat kondisi seperti itu, banyak para wanita teriak waktu itu karena melihat ayah mereka digitukan, gitu kan. Nah, cuman tidak ada cara lain kecuali seperti itu, ya. Maka ini menunjukkan wanita itu terkadang ketika dia melihat jenazah dikuburkan, maka mereka tidak bisa menahan perasaan mereka, bisa menangis histeris dan seterusnya. Maka tentu saja ini dilarang. Kemudian juga, ya, dengan ikutnya para wanita, ya, maka akan terjadi desak-desakan antara laki-laki dan perempuan, jadinya ikhtilat.
Baik, apalagi kalau misalnya lokasi pemakamannya mungkin sempit misalnya, tidak bisa menampung orang banyak, maka mau tidak mau akan terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita. Maka ini adalah tentunya keharaman, ya. Kemudian juga perkara ini, yaitu wanita mengiring jenazah, tidak pernah dilakukan oleh wanita kaum salaf, ya. Belum lagi tentang adanya larangan bagi wanita untuk berziarah kubur. Nah, ini pembahasan yang lainnya. Tapi intinya dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya yang lebih kuat dalam masalah ini adalah para wanita haram bagi mereka untuk ikut mengiringi jenazah. Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah rambu-rambu mengiringi jenazah. Jadi yang pertama, haram bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Yang kedua, tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Di antara perkara-perkara yang dilarang apa contohnya? Meninggikan suara, menangis, tadi meratap. Baik, ini salah satunya. Atau membawa bakar-bakaran, ya, dupa, kemenyan, dan semisalnya. Nabi SAW bersabda, la tutba'ul janazatu bisautin wal nar. Ya, tidak boleh jenazah itu diiringi dengan suara keras dan juga api yang dibakar-bakaran itu, yaitu dupa-dupa tadi, itu dilarang. Apalagi sengaja bawa api, ya. Maksudnya apa gitu? Kemudian juga disertai dengan rintihan tadi. Makanya Amr bin As radhiyallahu anhu pernah berwasiat, fa idza ana mittu fala tashabanni naihatun walan nar. Jika aku mati nanti, jangan ada seorang pun wanita yang meratap dan jangan pula ada api yang menemaniku. Ini diwasiatkan langsung oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Intinya tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengeraskan suara di hadapan jenazah. Ya. Kali aja misalnya ketika mengiringi jenazah sengaja berzikir dengan suara yang keras, ya, entah bertahlil la ilaha illallah itu sepanjang jalan misalnya, atau berbicara di antara sesama pengiring tapi dengan suara yang keras, itu dilarang. Jadi yang dianjurkan ketika mengiringi jenazah itu kita dengan tenang, sepi, karena sambil memikirkan, ya, kematian, mengingat akhirat. Itu kan tujuan, di antara tujuan seseorang mengiringi jenazah, supaya mengambil pelajaran di situ. Bahwasanya kita juga akan dibawa seperti itu. Akan ada waktunya kita juga dibawa. Nah itu, jadi kita lebih bertafakur dalam hal ini, bukan malah berbicara dengan suara keras, berzikir dengan suara keras, maka ini tentu dilarang. Baik. Makanya disebutkan dalam ucapan Qais bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahuna raf'as sauti indal janaiz. Ya, para sahabat tidak menyukai, benci mengangkat suara di dekat jenazah. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar jelas-jelas menyatakan ini dilarang. Ya, yang namanya mengantar jenazah itu dalam keadaan diam, merenungi dan seterusnya, dan dilarang untuk mengangkat suara. Baik, insyaallah rambu-rambu berikutnya kita sampaikan setelah sholat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah,
nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kemudian rambu-rambu berikutnya berkaitan tentang mengiringi jenazah. Boleh berjalan di setiap sisi jenazah. Nah, jadi ketika mengiringi jenazah, kita boleh berjalan baik di depan, samping kanan, samping kiri maupun belakang. Itu tidak masalah, diperbolehkan. Ya, tapi tentu saja ketika mengiringi, ya, jaraknya dekat, bukan jauh. Kalau jauh maka bukan mengiringi. Adapun apabila naik kendaraan, jadi yang dimaksud boleh di depan, belakang, kanan, kiri, itu bagi mereka yang berjalan kaki. Adapun bagi mereka yang menaiki kendaraan, maka harus berjalan di belakang. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha." Bagi yang naik kendaraan, ia mengiringi di belakang jenazah. Adapun bagi yang berjalan kaki, ia berjalan di sisi mana saja yang ia kehendaki, baik di belakangnya, di depannya, di kanannya, atau di kirinya. Ya, yang penting dekat dengannya. Wal yatful yusalli alaihi walitifal yusalli alaihi wa yad'u liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. Jenazah anak kecil juga disalatkan, dan bagi kedua orang tuanya didoakan serta dimohonkan ampunan dan rahmat. Maka dalam hal ini, ketika mengiringi jenazah, itu yang disunnahkan berjalan kaki bagi mereka yang mampu. Tapi tentu saja boleh berkendaraan apabila diperlukan. Kondisi diperlukan kapan? Sangat jauh misalnya, atau hujan, ya, atau sangat panas atau sangat dingin, maka tidak mengapa berkendaraan. Baik, cuman hukum asalnya adalah sunnah berjalan kaki. Nah, maka ketika dia sedang berjalan kaki, boleh mengiringi di depan, belakang, kanan atau kiri jenazah. Ketika kita katakan boleh depan, belakang, kanan, kiri, kalau ada yang bertanya yang afdalnya di mana? Yang afdal mana? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di belakang itu lebih utama. Ya, bahkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di depannya, seperti keutamaan salat laki-laki dengan berjamaah daripada salat sendirian. Nah, tentunya ini ijtihad dari Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan di depan, ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia melihat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar berjalan di depan jenazah. Ya. Dan pendapat yang ketiga, dimanapun yang lebih mudah bagi yang mengantarkan, dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Ya, jadi boleh di depan, di kanan, kiri ataupun belakang sesuai dengan yang mudah bagi dia untuk mengiringi jenazah. Ya, jadi tidak dikatakan depan terus, belakang terus, enggak. Ya, tergantung kemudahan bagi yang mengiringi tersebut. Baik. Apalagi tadi kita sebutkan ada beberapa riwayat, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya boleh di depan, di belakang, tergantung kemudahan bagi dia ketika mengiringi.
Adapun yang berkendaraan maka yang lebih afdol adalah di belakang. Baik, kemudian kalau ada kondisi berjalan kaki dan menaiki kendaraan, maka tentu saja yang lebih afdol itu adalah yang berjalan kaki, ya. Karena untuk yang secara tegas tidak dapat dari Nabi SAW, ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya beliau berkendaraan. Ya, kebanyakan beliau adalah riwayat-riwayat yang datang dari beliau itu beliau berjalan kaki. Baik. Hanya saja tadi tidak mengapa pakai kendaraan ketika diperlukan. Ya, jangan sampai ketika sangat jauh tempat penguburannya kita tetap ya berupaya berjalan kaki. Ya, bisa jadi orang selesai dia baru sampai. Ya, bukan begitu juga. Baik. Tapi secara umum berjalan kaki lebih utama daripada berkendaraan. Kemudian apa hukum berdiri ketika melihat jenazah? Kali aja kita sedang duduk-duduk santai di depan rumah kita, tiba-tiba lewat jenazah. Apakah dianjurkan bagi kita untuk berdiri? Ya. Maka wallahu alam ada hadis berkaitan masalah ini, ya, yang mana rinciannya bagi mereka yang tidak mengiringi jenazah maka dianjurkan berdiri ketika jenazah lewat. Jadi kalau ada jenazah lewat, kita sedang duduk, dianjurkan berdiri. Ketika sudah lewat, boleh duduk lagi. Itu bagi mereka yang tidak mengiringi jenazah. Adapun bagi mereka yang memang mengiringi jenazah dari awal, maka dianjurkan untuk terus berdiri dan tidak duduk kecuali ketika jenazahnya sudah diturunkan, maka silahkan duduk. Ya, adapun kalau belum diturunkan dari punggung-punggung yang mengusung, maka tetap dianjurkan untuk berdiri. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha. Barang siapa yang mengiringinya maka janganlah ia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Ya, muttafaqun alaih. Begitu juga diriwayatkan dari Sahal bin Hanif dan Qais bin Sa'ad. Ya, keduanya pernah duduk di Qadisiyah. Lalu para penduduk Qadisiyah tersebut melintasi keduanya dengan membawa jenazah seseorang. Keduanya pun berdiri, lantas diberitahukan kepada keduanya, sesungguhnya itu adalah jenazah seorang kafir ahli zimmah. Ya. Maka keduanya mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah berdiri dan pernah juga duduk. Maka hal itu menunjukkan bahwa berdiri itu tidak wajib, namun amalan ini adalah sunnah. Jadi walaupun yang berjalan atau yang dibawa itu adalah jenazah kafir, ya ternyata juga dianjurkan untuk tetap berdiri. Hanya saja hukumnya tidak wajib. Terus kenapa? Apa hikmahnya seorang berdiri ketika melihat jenazah lewat? Baik, maka Nabi SAW ya diceritakan pada suatu hari sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu jenazah lewat dibawa. Maka Nabi SAW pun berdiri dan para sahabat pun ikut berdiri. Dan para sahabat itu ketika melihat Nabi berdiri, mereka langsung berdiri tanpa nanya-nanya. Ya. Baik, sampai akhirnya jenazah itu lewat dan menghilang. Maka Nabi SAW pun bersabda berkaitan masalah ini, "Innal mauta fazza'un fa idza ra'aitumul janazah faqumu." Rawahul Muslim. Sesungguhnya kematian itu adalah ketakutan, kepanikan. Maka apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah kalian. Begitu juga Nabi SAW pernah berdiri ketika ada jenazah
dibawa melewati beliau dan dikatakan itu adalah jenazahnya Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda, innama qumna lil malaikah, sesungguhnya kami berdiri karena menghormati para malaikat. Ya, jadi berdirinya karena menghormati malaikat. Begitu juga Nabi SAW pernah berdiri dan dikatakan itu adalah seorang jenazah Yahudi. Maka beliau bersabda, alaisat nafsan, bukankah dia juga jiwa, ya, yang baru saja dicabut nyawanya. Maka Nabi SAW, ya, ingin mengajarkan kepada para sahabat agar tidak hanya melihat label Yahudi atau kafir, ya, saat melihat jenazah, tetapi lihatlah bahwasanya di sana ada hamba Allah yang nyawanya baru saja dicabut. Maka di antara alasan-alasan yang disebutkan tadi kenapa kita dianjurkan berdiri ketika melihat jenazah, pertama karena yang namanya kematian itu adalah ketakutan atau kepanikan, yang mana kita dianjurkan untuk mengingat hal tersebut dengan cara berdiri, mengubah kondisi, ya. Asalnya kita tenang duduk-duduk, lihat jenazah, maka kita langsung mengingat kematian, yang itu adalah perkara yang menakutkan. Maka kita rubah posisi kita yang asalnya santai menjadi berdiri, ya, sebagai menunjukkan kepanikan atau ketakutan menghadapi kematian. Kemudian juga alasan yang lain tadi berdoa untuk menghormati malaikat, ya, karena malaikat juga ikut mengiringi jenazah, ya. Kemudian juga tadi dikatakan, bukankah yang dicabut itu juga seorang jiwa. Baik, maka ini diantara alasan-alasan kenapa dianjurkan untuk berdiri. Nah, apalagi kalau itu adalah orang kafir, jangan sampai orang kafir itu di atas kita. Ini diantara alasan juga. Maka kita berdiri supaya tidak orang kafir itu agar tidak di atas kita, maka dianjurkan untuk berdiri. Maka ini diantara alasan-alasan dianjurkannya kita berdiri ketika melihat jenazah. Baik, nah ini adalah rambu-rambu berkaitan tentang mengiringi jenazah. Berikutnya rambu-rambu saat mengusungnya. Ini bagi pengusung jenazah. Kalau tadi bagi mereka yang mengiringi jenazah. Adapun berkaitan mereka yang mengusung jenazah, dianjurkan cepat dalam mengusung jenazah, ya. Jadi kalau berjalan itu berjalan dengan cepat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, asri'u bil janazah, segerakanlah urus dan bawa jenazah itu. Fa in taku salihatan, jika jenazah itu adalah orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan kepadanya. Wa in takus siwa dzalika basyarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Kalau dia bukan orang yang soleh, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan atau kalian singkirkan dari pundak kalian. Artinya baik ini orang baik atau orang buruk, tetap dianjurkan untuk bersegera membawanya. Kalau baik, maka kita menyegerakan dia akan mendapatkan kebaikan berupa nikmat kubur dan seterusnya. Apabila keburukan, maka kita menyegerakan menyingkirkan keburukan tersebut dari pundak-pundak kita. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, jika jenazah telah diletakkan di keranda dan telah diusung di atas pundak-pundak mereka, maka jika jenazah itu orang soleh, maka ia berkata, qaddimuni qaddimuni, segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku. Gak sabar lagi, ya. Wa in kanat ghairu salihah, tapi kalau ternyata dia bukan orang yang soleh, dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, ya, maka aduh celakanya, mau dibawa kemana ya jenazah ini. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'a la sa'iqa. Dan perkataan jenazah ini, celaka aku mau dibawa aku kemana, ini didengar
oleh semua makhluk kecuali manusia. Manusia tidak bisa mendengarnya. Dan kalau seandainya manusia bisa mendengarnya, niscaya akan pingsan karena ngeri sekali suara tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, nah jadi ini yang pertama adalah cepat dalam mengusung jenazah. Makanya kalau pian melihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, setelah mensolatkan jenazah itu, pian lihat aja ke depan, maka orang membawa jenazah itu dengan cepat, seolah-olah berlari, Pak. Kalau kita berlari untuk menyesahnya, ya. Kalau mereka mungkin yang ganal-ganal langkahnya itu, mereka berjalan, tapi memang dengan cepat. Kemudian yang kedua, disunnahkan memanggul jenazah di atas pundak dan hindari mengusung jenazah memakai mobil jenazah. Yaitu apa yang lebih utama memang memanggul jenazah di atas pundak, karena ini hukum asal. Baik, tapi kembali lagi tadi, kalau ternyata dibutuhkan karena sangat jauh, maka silahkan untuk pakai mobil, ya, atau lagi hujan tadi perlu mobil, ya, maka tidak masalah. Cuman hukum asalnya adalah dipanggul di atas pundak. Artinya kalau dekat-dekat saja jangan pakai mobil, ya, kali aja malas ngangkat, enggak, ya. Sunnah kan dalam hal ini adalah untuk dipanggul. Kalau jaraknya masih memungkinkan untuk berjalan saja, maka berjalan, dan jangan pakai mobil, ya. Apalagi Syalbani rahimahullah menyatakan berkaitan mereka yang biasa mengangkut jenazah dengan mobil padahal mungkin berjalan kaki. Kata beliau, praktek itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Orang kafir itu kan pakai apa? Limosin. Padahal mungkin nggak jauh-jauh amat itu kan jenazah atau kuburannya. Baik, maka kalau ada kaum muslimin yang seperti itu, maka mengikuti orang kafir. Dan ini juga perkara yang baru di dalam agama. Orang dari dahulu mereka mengusung di atas pundak-pundak mereka. Kemudian juga, bukankah tujuan mengusung ini agar kita mengingat kehidupan akhirat, dan kita akan merasakan itu ketika kita memanggul jenazah di atas pundak kita. Kalau sudah pakai mobil, maka kesan itu kurang, ya. Baik. Kemudian juga ketika pakai mobil, maka yang mengiringi pun sedikit, ya kan? Karena yang mengiringi mungkin nggak punya mobil, nggak punya kendaraan dan seterusnya. Kalau jalan aman, insya Allah. Makin banyak yang mengiringinya. Baik, dan juga sebagai bentuk persamaan antara orang miskin ataupun orang kaya. Ya. Kalau orang kaya pakainya mobil, maka tidak tercipta al-musawah di sini. Ya, samaan antara orang miskin ataupun orang kaya. Intinya, ya, dianjurkan untuk mengusung jenazah di atas pundak. Baik. Kemudian juga di antara yang disunahkan dalam mengusung jenazah, disunahkan berwudu sesudah mengusung jenazah. Ya, jadi setelah mengusung dianjurkan untuk berwudu. Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa telah memandikan jenazah, hendaklah ia mandi. Nah, bagi memandikan disuruh mandi. Dan barang siapa yang mengusung jenazah, dihendaklah dia berwudu. Nah, jadi kalau yang memandikan disuruh mandi, kalau yang hanya mengusung saja dianjurkan untuk berwudu. Baik. Nah, para ulama berusaha mencari hikmah, apa sih kenapa kita dianjurkan mandi ataupun berwudu? Maka disebutkan ketika orang yang memandikan jenazah, ya kan, dia mungkin ketika mengurus jenazah mempengaruhi psikologi dia atau mempengaruhi fisik dia, karena kan terkadang jenazahnya itu besar, Pak, capek bolak-balik yang ngangkat dan seterusnya, maka itu menguras emosi sekaligus menguras energi. Baik.
apalagi menyentuh tubuh yang sudah dingin, sudah kaku, ya, membuat diri sendiri itu lemas, ya. Apalagi kalau kondisi jenazahnya itu mengerikan, ya kan? Apalagi bentuk wajahnya sudah tidak teratur misalnya, itu tambah mempengaruhi jiwa orang yang memandikan tersebut. Maka dengan mandi maka bisa menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Baik, jadi mengembalikan semangat dia, asalnya lesu jadi semangat lagi dan seterusnya. Kemudian juga sebagai bentuk kebersihan, bisa jadi ketika memandikan jenazahnya mungkin ada kumannya, apalagi penyakitan misalnya kan, maka dianjurkan mandi untuk menghilangkan penyakit-penyakit atau kuman atau kotoran yang mungkin hinggap di tubuhnya. Baik, dan juga dikatakan sebagai penghormatan terhadap mayit. Ya, ketika kita memandikan mayit, ya, sebagai bentuk kesamaan, ya, secara simbolis, ya, kita juga ikut mandi. Baik, adapun untuk mengusung jenazah, kenapa dianjurkan berwudu? Ya, karena biasanya, ya, ketika seseorang selesai dimandikan, ya kan, kemudian diusung biasanya ke masjid dulu kan, ya. Baik, maka bisa jadi untuk prosesi ibadah berikutnya. Baik, atau misalnya setelah dia menguburkan, ketika dia mau beribadah dengan ibadah yang lain, maka dia kembali berwudu, ya, maka itu sebagai bentuk kesempurnaan dalam bersuci. Sama juga menenangkan emosi tadi. Dan emosi orang yang memandikan beda dengan yang mengusung. Mengusung itu lebih, ya, minim daripada yang langsung memandikan, maka hanya dianjurkan untuk berwudu saja. Baik, kemudian juga di antara hal yang dianjurkan ketika mengusung jenazah, meletakkan tutup, ya, keranda yang berbentuk kubah itu dianjurkan, ya. Dan kalau itu adalah jenazah wanita, dianjurkan ditutupi dengan kain supaya jenazah tersebut tidak dilihat oleh orang-orang yang mengiringi, ya. Kali aja misalnya ketika jenazahnya itu dibungkus sangat rapat gitu kan, khawatir ada lengkukan tubuhnya yang terlihat, maka ditutup, ya. Dan tidak mesti penutupnya itu ada kaligrafinya. Baik, tidak mesti juga ada payungnya, ya, tidak perlu. Baik. Nah, itulah barangkali, ya, hal-hal yang dianjurkan berkaitan tentang mengusung jenazah. Baik, maka dengan ini selesailah pembahasan kita berkaitan tentang hadis yang pertama, yaitu tentang hak muslim atas muslim lainnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke hadis yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.